Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Setiap orang butuh dikagumi, butuh dicintai, butuh dipelihara, butuh dijaga, disembuhkan, dan dikasihi. Kita juga butuh ditemani, diterima, diampuni, didamaikan, disambut, dan dihargai. Semua itu merupakan kebutuhan dasariah kita. Untuk memperoleh semuanya itu, Allah menyapa kita dengan mengingatkan kita lewat firman-Nya hari ini untuk tetap hidup dalam kasih Allah. Bagaimanakah sikap setiap orang yang hidup dalam kasih Allah? Dalam Injil, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini, mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan alami. Seturut dengan itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama. Melakukan kasih memang tidaklah semudah mengatakan dan seindah mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih sejati. Kasih sejati adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih sejati adalah sifat inti Allah. Karena Allah adalah kasih, kasih sejati bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seorang adalah menaati Tuhan dan perintahnya, demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka panjang. Di tengah zaman dan situasi sekarang ini, kecenderungan manusia hidup egois, mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, dan seterusnya. Melalui media massa seperti TV dan koran, hampir di setiap tayangan dan berita menyoroti tentang korupsi, tindakan kekerasan, pembunuhan, ketidakadilan, dan sebagainya. Dari situ, kita melihat bahwa kebanyakan orang kini kehilangan hati nurani untuk berbuat baik. Apalagi yang disebut dengan kasih, seakan-akan merupakan suatu kebodohan dan hanya sebatas obrolan saja. Kondisi seperti ini sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi. Bagaimanakah kasih itu dapat kita wujudkan? Sadar kita atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga mengasihi sesama. Allah mengaruniakan Roh-Nya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan kasih tersebut. Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Berdasarkan perikop Injil tadi, Yesus menjanjikan 3 berkat bagi orang yang melakukan kasih. Pertama, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima karunia daripadanya,
Kita tidak akan bisa menjadi sahabatnya kecuali dia sendiri lebih dahulu mengasihi kita. Dan juga menjadi sahabat Yesus dapat menikmati kehadirannya dalam situasi kehidupan. Kedua, kita dipanggil untuk melayani dia. Dalam seluruh keterbatasan, ketidaksempurnaan, kita dilayakkan, dipilih, ditetapkan dan dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintahnya, menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik, dan untuk menghasilkan buah yang baik. Ketiga, kita akan diberkati untuk memberkati. Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar, kita sedang menyengsarakan diri sendiri. Manusia selalu dikenang dari apa yang ia berikan daripada apa yang ia terima sepanjang hidup. Semakin banyak kontribusi positif yang diberikan seorang kepada yang lain, semakin besar pula kesuksesan yang ia dapatkan. Oleh karena itu, marilah kita tetap hidup dalam kasih Allah dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, agar kita memperoleh berkat dan sukacita daripadanya. Amin.